Hai semuanya, jadi hari ini saya mau ngobrol santai tentang sesuatu yang kadang bikin kita penasaran banget, yaitu mimpi. Nah, mimpi itu memang sering jadi misteri ya. Kadang kita mimpi aneh, lucu, sedih, bahkan mimpi yang bikin takut. Tapi, pernah nggak sih kalian dengar tentang lucid dreaming? Mungkin ada yang baru dengar istilah ini, atau malah sudah pernah ngalamin tapi nggak paham banget. Jadi, lucid dreaming itu intinya adalah saat kita sadar kalau kita lagi mimpi dan kita bisa ngontrol mimpi itu. Kayak kita jadi sutradara di dunia mimpi kita sendiri. Tapi beneran bisa ya? Atau cuma khayalan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Awalnya, mungkin ada yang mikir, kalau mimpi itu kan otomatis ya, jadi gimana bisa kita ngontrol? Nah, di sini sebenarnya lucunya otak kita. Otak manusia itu luar biasa kompleks dan kadang malah membingungkan. Mimpi itu sendiri terjadi ketika kita tidur, khususnya di fase yang namanya REM sleep, Rapid Eye Movement. Di fase ini, otak kita lagi aktif-aktifnya dan itulah saat kita mimpi. Tapi yang bikin lucid dreaming beda, saat kita sadar kalau sedang mimpi, tapi otak kita tetap aktif memproduksi mimpi itu. Jadi seolah-olah kita punya kesadaran ganda. Keren, kan? Jadi misalnya kalian lagi mimpi, terus tiba-tiba kalian sadar, ini mimpi nih. Nah, dari situ kalian bisa mulai nyoba atur mimpi, kayak mau terbang, mau teleport, atau apapun yang kalian mau. Tapi, kenapa cuma sebagian orang yang bisa ngalamin ini? Banyak juga yang pengen bisa tapi susah banget. Itu karena lucid dreaming gak terjadi begitu saja dan biasanya perlu latihan. Sama seperti kita belajar sesuatu yang baru, misalnya belajar main gitar atau bahasa asing. Ngelatih lucid dreaming juga perlu kesabaran dan konsistensi. Salah satu cara yang biasa dilakukan orang buat latihan lucid dreaming itu adalah dengan reality check atau pemeriksaan kenyataan. Jadi sepanjang hari, kita rajin bertanya ke diri sendiri, ini mimpi apa nyata ya? Bisa juga dengan ngelihat jam tangan berkali-kali. Karena di mimpi, biasanya jam gak akan menunjukkan waktu yang sama atau angka yang aneh. Nah, kalau kebiasaan ini dilakukan terus, otak kita bisa terbiasa dan kebawa sampai waktu tidur. Sehingga saat mimpi kita jadi sadar kalau itu mimpi. Kalian pasti mikir, wah ribet juga ya. Tapi sebenarnya latihan ini nggak harus berat. Kadang cukup dengan niat yang kuat dan perhatian ekstra saat kita bangun dan mau tidur. Misalnya, kalau kalian lagi mimpi, tiba-tiba sadar, kalian bisa mulai coba hal-hal kecil dulu, seperti ngedeketin tangan, ngelihat sesuatu yang nggak biasa, atau nyoba berubahin suasana mimpi. Tapi kenapa sih kita mau lucid dreaming? Apa untungnya? Nah, itu dia. Banyak banget manfaat yang bisa didapetin dari mimpi sadar ini. Pertama, ini bisa jadi cara yang keren buat kita menghadapi rasa takut. Misalnya kalian punya mimpi buruk terus-menerus. Dengan lucid dreaming, kalian bisa mulai belajar mengendalikan mimpi buruk itu. Misalnya, kalau ada monster atau hal yang bikin takut di mimpi, kalian bisa coba hadapi atau bahkan ubah jadi sesuatu yang lucu atau aman. Kedua, ada yang bilang lucid dreaming bisa jadi ruang eksplorasi kreatif yang luar biasa. Banyak seniman, penulis, atau musisi yang dapat inspirasi dari mimpi mereka. Kalau kalian bisa sadar dan mengendalikan mimpi, kalian bisa bikin cerita atau ide baru yang unik, bahkan bisa dipakai buat karya nyata. Ketiga, lucid dreaming juga bisa jadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan penuh kebebasan. Karena kalian bisa ngelakuin apa saja tanpa batasan fisik. Mau terbang? Bisa. Mau jalan ke tempat yang gak pernah kalian lihat? Bisa juga. Jadi ini seperti dunia virtual di dalam kepala kalian sendiri. Tapi, ya, jangan lupa juga ada sisi negatifnya kalau lucid dreaming gak dijaga dengan baik. Kalau terlalu sering, ada yang bilang bisa bikin kualitas tidur jadi terganggu. Karena kita jadi terlalu fokus sama mimpi
sampai susah rileks. Terus, buat beberapa orang yang gampang kecampur antara mimpi dan kenyataan, ini juga bisa bikin bingung. Jadi semua harus seimbang. Sekarang, saya pengen ajak kalian mikir, gimana sih sebenarnya otak kita bisa bikin pengalaman kayak gini? Kalau kita logikain, sebenarnya lucid dreaming itu seperti kemampuan otak kita untuk menonton diri sendiri. Ini semacam kesadaran reflektif, di mana kita nggak cuma menjalani sesuatu, tapi juga sadar kalau kita lagi menjalani sesuatu. Di kehidupan nyata, kita jarang mikir, aku sadar aku sedang melakukan ini dalam momen yang sama. Tapi saat tidur, di mimpi sadar, kita justru bisa punya kesadaran itu. Nah, kalau kita coba tarik ke kehidupan sehari-hari, mungkin kemampuan ini juga ada kaitannya sama bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah kita cuman jalanin hidup secara otomatis, atau kita sadar dan hadir di setiap momen? Mungkin lucid dreaming itu cerminan dari bagaimana kita bisa melatih kesadaran dan perhatian, bukan cuman waktu tidur, tapi juga waktu bangun. Saya tahu, buat sebagian orang, mimpi itu cuman bualan malam dan gak penting. Tapi kenyataannya, mimpi dan tidur itu penting banget buat kesehatan mental kita. Saat tidur, otak kita melakukan banyak proses penyembuhan, mengatur emosi, bahkan menyimpan dan mengolah memori. Kalau tidur dan mimpi kita terganggu, itu bisa berdampak buruk ke mood, energi, dan kemampuan berpikir. Kalau lucid dreaming bisa membantu kita lebih sadar dan kontrol, kenapa nggak coba? Tapi, sekali lagi, bukan berarti kita harus paksain. Kalau belum siap, nggak masalah. Yang penting kita tetap jaga kualitas tidur dan kesehatan mental. Karena pada akhirnya, mimpi itu bagian dari diri kita yang sangat pribadi dan unik. Jadi, buat kalian yang penasaran dan pengen coba lucid dreaming, coba mulai dengan hal sederhana dulu. Coba catat mimpi kalian setiap pagi, supaya makin ingat apa yang kalian mimpiin. Coba tanya terus ke diri sendiri selama hari, ini mimpi atau nyata ya? Dan lihat apakah itu mulai terbawa ke saat tidur. Tapi ingat juga, semua ini bukan cuma soal bisa ngontrol mimpi atau enggak, tapi gimana kita bisa lebih kenal diri sendiri lewat mimpi itu. Karena mimpi sering banget mencerminkan perasaan, keinginan, atau bahkan ketakutan yang kita simpan dalam pikiran bawah sadar. Mungkin dengan mulai belajar lucid dreaming, kita bisa mulai lebih terbuka sama diri sendiri, lebih memahami emosi, dan akhirnya lebih bahagia. Karena kadang saat kita sadar dan bisa ngatur mimpi, itu sama seperti kita belajar sadar dan ngatur hidup kita juga. Gimana menurut kalian? Apakah mimpi cuma kebetulan aja, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam? Apa mungkin lucid dreaming itu sebuah jalan buat kita melatih kesadaran, bukan cuma di dunia mimpi, tapi juga di dunia nyata? Saya harap ngobrol santai kali ini bikin kalian jadi mikir dan penasaran. Karena sesungguhnya, hidup dan mimpi itu saling berkaitan, dan mungkin saja kunci untuk bahagia itu ada saat kita mulai sadar, baik di mimpi maupun saat bangun.